Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Fatwa. Saat ini saya sedang berada di ruang para meswara kantor Wali Kota Palembang, tepatnya pada hari Sabtu 9 November 2024. Saat ini tengah diadakannya kegiatan sekolah legislatif yang dilakukan oleh pihak Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan tema membentuk legislator muda yang asik, aspiratif, dan komunikatif dalam rangka untuk membentuk agent of change yang lebih legislatif. Berikut liputannya. SEMA FITK gelar sekolah legislatif untuk cetak legislator muda. Palembang, 9 November 2024. Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan SEMA FITK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menggelar acara sekolah legislatif di ruang para meswara kantor Wali Kota Palembang. Program ini bertujuan memberikan pendidikan kelegislatifan kepada mahasiswa FITK, mempersiapkan mereka sebagai calon legislator muda yang siap berkontribusi dalam pengambilan kebijakan kampus dan tata kelola fakultas. Acara ini mendapat dukungan penuh dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Tutut Handayani FPDI selaku rekan 3 FITK menyampaikan apresiasinya kepada SEMA FITK yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini meski dengan dana yang terbatas. Dr. Ratut Teni Leriva MM selaku anggota DPD RI dari Sumatera Selatan yang hadir sebagai narasumber utama menyampaikan rasa bangganya atas inisiatif SEMA FITK dalam mengadakan sekolah legislatif ini. Ia juga menyoroti kesadaran mahasiswa mengenai peran mereka sebagai agen perubahan. Ia juga menyatakan bahwa DPD Sumsel akan terus berkolaborasi dengan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran politik bagi generasi muda. Riyandi Akbar Pohan SH selaku komisioner KPU Kota Palembang menekankan pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa sebagai agen perubahan. Ia juga menyatakan bahwa keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan dalam setiap lapisan pemerintahan. Oke, jadi hari ini kita kan sekolah legislatif yang diadakan oleh SMA FITK UIN Raden Fatah. Tentu sangat bangga, sangat bahagia bisa diundang oleh Fauzan dan kawan-kawan. Jadi memang acara ini merupakan sebuah prestasi juga untuk saya. Jadi bisa berbagi dengan teman-teman yang sangat minat untuk menjadi legislator muda. Nah, karena itu kan sebenarnya sebagai perwakilan dari DPD Sumsel ini sendiri. Nah, seberapa besar sih kakak melihat kesadaran akan mahasiswa terkait dengan potensi mereka sebagai agent of change? Menurut saya sekarang mahasiswa sudah mulai aware, sadar tentang potensi mereka sebagai legislator muda. Jadi dari nyatanya saja melalui sekolah legislatif ini, Fauzan bahkan sudah memanggil seorang narasumber yang memang di bidangnya, yaitu seorang anggota DPD RI. Nah, jadi menurut saya sudah mulai aware, dan harapannya dengan adanya sekolah legislatif ini ke depan bisa lebih banyak lagi pemuda yang sadar atau aware tentang peran mereka sebagai agents of change. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak Ratu, kan Kak Ratu sekarang juga sebagai DPD ini sendiri ya di Sumsel ya. Apakah sudah ada kegiatan yang sudah dicanangkan dari pihak DPD Sumsel terkait dengan pembinaan akan kesadaran politik bagi generasi muda di Sumatera Selatan ini? Pastinya kami berharap nanti ke depan bisa terus berkolaborasi dengan para mahasiswa. Jadi kami ingin meningkatkan kesadaran mereka juga, meningkatkan kesadaran para mahasiswa tentang perannya sebagai agents of change. Jadi mungkin ke depan kami baik dari anggota DPD RI akan melakukan sebuah kegiatan yang menggait seluruh masyarakat, terkhusus untuk para mahasiswa tentang peran mereka sebagai agents of change. Nah, terakhir nih Kak Ratu, apa pesan yang ingin disampaikan sama peserta mahasiswa yang hadir pada kegiatan kali ini? Untuk para peserta sekolah legislatif SEMA FITK tahun 2024 ini, semangat mengikuti kegiatan ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar, dan juga tentu manfaat yang akan didapatkan dari ilmu selama mengikuti sekolah ini bisa langsung dimanfaatkan dan juga langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Semangat Viva Legislatif, Pak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Yes. Oke, dengan diadakannya kegiatan sekolah legislatif ini Pak, menurut Bapak seberapa penting sih pendidikan politik bagi mahasiswa khususnya saat ini? Peran mahasiswa itu sangat penting sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Agent of change
itu harus diterapkan dalam pemikiran mahasiswa, karena tidak cukup hanya orang-orang yang sudah apa namanya istilahnya itu orang yang sudah berumur saja yang terjun dalam dunia pendidikan dan pemerintahan, tapi peran anak muda itu sangat diperlukan dalam setiap pemerintahan. Apakah ada inisiatif sendiri dari pihak KPU tentunya untuk melibatkan generasi muda dalam proses demokrasi ini, mungkin boleh selain dari kegiatan pemilihan umum? Peran KPU itu sendiri juga terbuka lebar untuk para pemuda dengan dibukanya penerimaan anggota PPK, PPS itu kita berdasarkan umur dari 17 sampai dengan 55 tahun. Artinya apa? Peran pemuda sangat dibutuhkan di situ. Jadi langsung masuk ke dalam kepengurusan di Badan Ad hoc KPU itu untuk tahu lebih jelas apa yang sistem pemilu itu untuk pilkada itu sendiri. Mungkin terakhir nih Pak, apa pesan atau harapan dari KPU sendiri terhadap mahasiswa yang tentunya mengikuti acara ini khususnya agar mereka termotivasi dan bisa ikut berpartisipasi khususnya pada pemilihan umum yang akan datang? Kalau peran harapan dari KPU itu sendiri, saya mewakili para mahasiswa tidak hanya melihat dari sudut pandang di luar saja, tapi memang ikut andil dalam pengurusan Badan Ad hoc itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Kalaupun tidak masuk ke dalam jajaran Badan Ad hoc dari KPU sendiri, juga bisa masuk dalam badan pemantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di pemilu itu sendiri baik yang Terima kasih banyak. Apa yang melatar belakangi kegiatan sekolah legislatif ini? Yang melatar belakangi terbentuknya kegiatan sekolah legislatif ini adalah pertama karena kami melihat bahwasannya mahasiswa zaman sekarang itu khususnya di FITK, ketika ada kebijakan baru, ketika ada peraturan baru ataupun hal-hal yang sebenarnya menyeleweng atau menyimpang, mereka hanya diam saja, cenderung apatis, tidak peduli. Dengan diadakan sekolah legislatif ini, harapannya jiwa kepemimpinan mereka itu berkembang, jiwa kepemimpinan mereka itu bertambah, kemudian ilmu kelegislatifan dan juga critical thinking mereka juga berkembang. Mungkin boleh dijelaskan juga secara lebih lanjut kenapa mengambil tema membentuk legislator muda yang asik dan apa harapan dari tema ini? Jadi bahwasanya tujuan dari tema ini untuk membentuk bagaimana legislator muda itu yang asik, sebagaimana yang asik itu yakni aspiratif, solusi, inspiratif dan komunikatif sebagai agent change calon-calon penggerak legislator muda. Boleh harapannya terkait dengan kegiatan yang ini diadakan? Oke, harapan dari adanya kegiatan ini yakni salah satunya untuk bagaimana melihat untuk mahasiswa itu sendiri bagaimana caranya kritis, bagaimana anak-anak muda sekarang ini bisa di kalangan mahasiswa, bagaimana caranya menyikapi undang-undang yang sedang ada saat ini dan dari kebijakan-kebijakan baru bagaimana caranya menanggapi. Mungkin bisa Boleh. Jadi output daripada acara ini adalah harapannya keluarnya kita dari acara ini terbentuknya jiwa kepemimpinan kita, juga legislatifan kita, kemudian terbentuk juga yang namanya kritis dalam berpikir, kemudian kritis juga dalam berbuat. Tidak hanya berpikir saja, tidak hanya berbicara saja, cuma dalam perbuatan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikian liputan yang kami sampaikan. Saya Nur Muhammad Abdul Hafiz dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.